Dableknya kita nggak buat tripod ternyata. Luar biasa ya. Ada lagi sih tuh? Dua. Rame ya. Ini ada di dalam pepohonan, jadi agak susah komposisinya. Nah, dari sini kan kak, kak. Berat ya, tanpa tripod. Oke. Dan lagi. Bawang itu Tambah kecil jaket. Jadi sekarang kita udah kembali lagi di daerah Banten dan kita pengen nyobain mainan baru yang merupakan lensa tele murah buat langsung kita pakai birding. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan ya kayak yang tadi udah gue sebut sebelum bumper ya, kita mau nyobain lensa murah 500mm f6.3 nya punyanya TT Artisan yang harganya cuma 5 jutaan. Dan kita langsung, ini kita ke daerah Banten. Kita pengen birding lagi kayak waktu kita pakai Nikon Z8 waktu episode Creature dulu ya. Dan kita pengen tes apakah lensa ini proper atau enggak buat kita birding gitu ya. Dan di sini dia kan buat full frame sebenarnya, dan dia yang kita pakai ini buat Sony E-mount, cuman kita pakein A6700 karena sekarang di studio SM Media lagi nggak ada kamera full frame-nya Sony gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita pakai seolah-olah jadi lensa 800mm dan kita lihat bakal seseru apa. Jadi tadi sebenarnya sebelum opening kita udah sempat motret dulu ya. Tadi mumpung ada gitu burung hantu di sana yang muka kodok. Coba gue pakai jas biru, bukan jas kemeja biru. Entah kenapa di kameranya jadi warna ungu gitu. Jadi ada sesuatu yang aneh, makanya gue ganti jaket gitu. Jadi yang kayak biasa lagi. Tapi ya sekarang kita pengen pindah, ngambil yang di height. Walaupun pasti bakal PR karena kita melupakan hal yang sangat esensial ternyata gitu ya. Kita lupa tripod. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Apakah seberat itu? Cuma kan jadi kurang fair ya karena yang review kan tangannya kuat, jadi nggak tahu kalau nanti buat kalian gitu. Tapi kita coba dulu aja. Oke, nih kita mau yang di dalam height lagi. Cuman kayaknya kita nggak bisa terlalu banyak dokumentasiin yang dalam height karena kita lagi ngetes sebuah kamera sebenarnya di situ. Low light-nya nggak begitu bagus, sama kita nggak boleh lighting gitu. Jadi kita untuk tripod nggak boleh lighting. Lighting sih nggak masalah, tripodnya itu sebenarnya. Tapi sebelum kita motret lagi, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulan Ramadan ini yang powered by preset Creature kita. Dan lombanya sendiri hadiahnya itu Sony ZV-S10. So buat kalian yang kepo pengen ikutan lombanya kayak gimana, kalian bisa cek video announcement kita. Gue jelasinnya nggak terlalu banyak di sini karena agak irit napas dulu gitu ya. Walaupun ini udah jam-jam 4 kayaknya. Setengah 3 nih. Setengah 4 ya? Setengah 4 ya? Ya setengah 4 setengah 4 sekah. Setengah 4. Oh, udah setengah 4, tapi gue tetap harus irit energi dulu di sini gitu ya. Dan kita akan segera nyoba birding di sini. Kita lihat bisa dapat apa aja pakai TT Artisan 500mm ini. Jadi sebuah kesalahan nggak pakai celana panjang. Ntar kita kelihatan dari luar nggak? Di center. Burungnya ngeliat, wah itu dalam rame tuh. Bapak-bapak. Kalau buat video ini berat banget sih. Dia nggak ada IS-nya soalnya. Jadi getarnya dahsyat. Ini kalau pakai slow mo lebih oke ya. Iya, nggak mau ngerekam. Ini di belakang. Tadi burungnya padahal cakep banget tuh kalau dipoto, tapi kita lagi berburu burungnya gitu ya. Yang di high sih kita udah dapet tadi harusnya karena kan dia emang makan di situ. Cuma tadi burung yang satu ini unik banget nih. Dan kita lagi cari dulu nih, lagi pakai suara semuanya ngeliatin. Cuma gue yang pakai teropong paling canggih. Asik, ada ibisnya cuy. Kita mesti lihat kalau misalkan ada burung tiba-tiba kayak root gitu nemplok. Nah kita harus cek apakah itu burung tersebut. Jadi kita lihat dulu nih secara luas. Kalau ada pergerakan-pergerakan baru kita keker. Apakah benar itu burungnya atau bukan. Menantang sih, seru. Dan ini rasa kayak asisten sniper banget. Wih, ini terakhir.
Yang jelas kalau nggak ada Kang Wawan sama Kang Roman, kita nggak bakal ketemu. Susah banget. Dan mereka jarang pakai teropong loh. Barang kurang, Bu. Dapet Kang. Oke lah. Apa namanya dia? Javan Broadbill. Javan. Sempur hujan, rimba Jawa. Rimba Jawa. Rimba Jawa. Waduh, panjang itu namanya keseluruhan tuh. Tapi sebenarnya sempur hujan. Sempur hujan Jawa itu. Sempur hujan Jawa. Ya, bikin mulainya ya kita. Ini burung ini spesiesnya dilindungi, Pak. Jadi sekarang kita ngomongin lensanya karena kita udah coba experience juga sedikit dan ya gue udah dapet sedikit gambaran lah dari si TT Artisan ini. So far gue masih sangat percaya lensa ini dengan harga 5 jutaan worth it banget. Tadi kita ada ngambil burung jaraknya, kalau nggak salah ada yang komen deh jarak, dia nanya kalau moto burung jarak 50 meter oke apa enggak? Oke gitu, karena tadi kita burungnya juga kecil dan gua rasa jaraknya mungkin sekitar 50 meter itu masih dapat. Sama impression yang gua rasain, dia sebenarnya agak berat tapi mungkin karena concentrated, ukurannya kecil jadi ya nggak terlalu pegel juga, padahal kita nggak pakai tripod. Ingat, kita lupa buat tripod gitu ya, dan masih oke dipakai handheld. Tadi juga gua bahkan sampai yang begini banget ya moto gitu, tadi ada di atas sana, itu masih oke banget. Cuman untuk bukaannya itu masih agak rawan kegeser. Mungkin kalau dia bukaannya kliki mungkin akan lebih enak ya, karena di sini tadi gue kayak beberapa kali bukannya di 8, di 11 gitu. Jadi kalau bisa mungkin dia kalau kliki akan lebih enak, tapi ya balik lagi selama kita pantau kita balikin lagi gampang gitu. Sama untuk fokus ringnya, walaupun dia udah rada jauh dan rada berat gitu ya, tapi buat bikin precise ke mata burungnya itu susah sih gitu. Jadi kita tetap harus nyalain picking kayaknya. Ya tergantung sikon juga, tapi gue sih nyalain picking terus di sini tadi untuk lumayan ngebantu. Sama gambar mungkin bukan yang paling tajam dari lensa-lensa yang pernah gue pakai buat birding, tapi kan yang gue pakai buat birding rata-rata harganya 20 juta ke atas gitu ya, 30, 60 juta gitu. Tapi bahkan ada yang harganya 100 juta gitu, apa 200 ya yang Nikon ya, gue lupa. Tapi ya harganya ada yang sampai ratusan juta. Ini tidak mengalahkan itu dari segi ketajaman, tapi balik lagi dengan harga 5 juta menurut gue worth it banget. Kita dapat beberapa gambar burung yang menurut gue cakep banget. Dengan lensa 5 jutaan bisa dapat di opsi sekarang gitu ya, karena dulu nggak ada manual fokus, setahu gue paling nggak ada manual fokus dengan harga segitu 500 mm buat full frame gitu. Jadi di sini menurut gue balik lagi worth it banget, walaupun ya mungkin butuh sedikit kalibrasi, tapi gue sangat saranin harus pakai guide. Cuman kan burung-burung langka tuh ya itu suka di spot-spot yang kayak kecil banget terus nangkring di mana, kalian bisa dapat. Sekarang waktunya kita bacain komen-komen kalian karena kita pengen lebih connected lagi dengan kalian gitu ya, karena komennya sebenarnya kita baca dari dulu, cuma memang jarang bales dan jarang masuk ke video. Tapi sekarang kita pengen lebih connected lagi dengan audiens kita, jadi kita bacain komen waktu gua posting community-nya si lensa ini sama video unboxingnya gitu ya. Mungkin ada komen-komen yang menarik. By the way, ini kayaknya hal yang salah ngabuburit birding ya. Jadi ini cukup berat. Nah ini ada dari Assassin Short. Wih, Basoka baru nih. Yoi. Kita exact. Responnya udah pusing banget ya. Bang, review lensanya bang. Siap, ini kita lagi review. Itu dari Miss Riyadi Chan. Lalu ada dari Es Batu. Nah, es teh nggak bagus tanpa es batu gitu ya. Ini ada dari Es Batu. Review bang, apalagi. Nah ini apalaginya nggak tahu ada kelanjutannya apa. Review bang, apalagi. Nah gue ngerti nih cara bacanya gimana, tapi itu dari Es Batu. Lalu Basoka Mendang Mending ya, karena murah cuma 5 jutaan. Terus kata TR nggak terlalu besar kelihatannya. Emang nggak terlalu gede sih sebenarnya, sama APS-C aja masih cocok gitu ya. Dan buat dibobo enak, cuma memang bobotnya masih agak lumayan. Gua encourage kalian buat ikut komen juga, saranin kita bikin video apa itu juga boleh gitu ya, atau mungkin pengetesannya seperti apa. Nanti sebisa mungkin komen-komen terpilih kita bakal buatin video juga kayak gini gitu, kita bacain di video atau mungkin kita akan respon langsung di video, atau ya kita berusaha semuanya bisa dibalas juga sama akun ST gitu ya. Ini ada dari Masaki Nipoto. RF mount berarti Canon udah luluh mau sharing mount mereka. Sayangnya ini adalah lensa manual fokus, jadi nyari RF mount manual fokus sebenarnya udah ada lumayan banyak ya.
Yang resmi itu Voigtlander setahu gua, karena dia ada pin koneksinya ke RF mount. Tapi ini TT Artisan kan dia yang nggak pakai pin koneksi juga, dan cuma yang penting kepasang doang. Ya RF mount sebenarnya lumayan banyak juga sih gitu. Yang jadi masalah kan RF mount itu adalah yang punya koneksi sistem autofokusnya gitu. Itu yang belum terlihat sampai sekarang. Next, lomba birding dari Alberto Abrian. Menarik. Tadi yang sebelumnya gue udah sebut namanya belum sih? Masa kini udah lah ya? Udah kayaknya. Lalu ini ada yang minta review TT Artisan 10mm f2. Gue belum tahu tapi kayaknya lumayan menarik. Yoga Beloy, tadi Fahri, gue jadi lupa gini nih muter-muter. Lalu ini Yoga Beloy, wah bagus, ini harganya bagus banget. Ibis PH, namanya Ibis PH banget tuh. Racun banget denger harganya. Setuju. Nah sisanya komen ke 1, ke 2, ke 3 nggak penting gitu ya. Kita lihat lagi. Fix gitu semua dong. Apa ini dari kebun Toni mana apa sih? Kasih nama pusing juga ya. Apa Sony A6400 bisa bawa nih lensa? Bisa, karena dia sama-sama pakai e-mount. Cuman kan ya ke crop gitu, nggak seluruh image circle kepake, karena ini sebenarnya lensa full frame. Anjir, kenapa botak lu bang? Jadi udah beberapa video tapi masih banyak yang belum tahu kenapa gue botak gitu ya. Jadi gue lagi sekolah akabri sebenarnya, dan makanya gue lensa-lensa yang berat pun di gue tuh enteng gitu. Nggak bercanda ya, puasa nggak boleh bohong. Gue habis balik umroh dan itu tahlulnya gue yang sampai botak gitu, motong rambutnya. Lalu Pertamax karena nggak ada yang komen. Dia kira video kita nggak ada yang komen, kata Indra Adi Gunawan. Oh tapi gue sering lihat dan dia adalah penonton setia. Thank you Indra Adi Gunawan, mirip bapak gue namanya ya. Ya sekarang kita sambil lanjut lagi, tapi ya itu gue encourage kalian di video-video kita boleh banget komen, nanti kita jadiin video terpisah mungkin bahkan, atau kita respon di dalam video gitu, atau ya kita berusaha untuk balas-balasin juga via akun ST. Overall ini lensa yang menurut gue, balik lagi gue udah sebut berulang-ulang gitu ya, ini lensa yang menurut gue worth it banget dengan harga yang ditawarkan. Kesimpulan dari gue dari segi experience memang tadi kalau kalian nyimak keseluruhan ya, kayak kalau bisa aperturnya kliki bakal lebih oke. Fokusnya emang agak berat, agak lumayan butuh waktu buat ngejar-ngejar, tapi lumayan ngebantu biar dapat lebih precise. Walaupun itu pun masih tetap susah gitu ya. Kalau misalkan kalian punya kamera yang fokus asisnya itu akurat banget, gue rasa bakal bantu banget. Tapi ya balik lagi, dengan harga yang ditawarkan kita bisa dapat gambar yang menurut gue cukup decent juga, cukup oke gitu. Emang gambarnya agak soft, tapi sebenarnya ada beberapa poin. Di sini kesalahan pengetesan kita adalah kita pakai kamera non full frame, kita pakai APS-C, kita harus pakai ISO tinggi gitu ya. Jadi itu kan mempengaruhi picture quality juga. Cuman yang bisa secara valid udah gue sampaikan, kalau dari lensanya doang gitu ya, chromatic aberration itu masih nongol gitu di bagian yang kontras-kontras tinggi. Tapi ya balik lagi, harga lensanya cuma 5 juta untuk lensa 500 mm gitu ya. Jadi masih oke banget. Secara kesimpulan buat kalian yang pengen mulai birding, boleh banget lensa ini dipertimbangin. Apalagi kalau kalian memang pakai kamera full frame. Ini lensa yang irit banget. Misalkan kalian udah punya budget nih, nabung pengen birding, kalian punya budget udah kekumpul 15 juta. Kalau lensa-lensa birding yang bener kan masih jauh nih. Kalian bahkan bisa beli 5 juta, kalian punya spend lebih lagi gitu buat cari mainan-mainan lagi, buat nambah gear yang lain lagi gitu. Jadi menurut gua balik lagi, TT Artisan 500 mm ini bisa jadi solusi banget buat kalian yang pengen birding. Tapi ya untuk videonya, pembahasan dari lensanya itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya saran, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Pasti bakal kita pertimbangin buat kita bikin videonya, atau mungkin kita respon di dalam video, atau ya tadi minimal kita balas pakai akun SC atau akun gue pribadi gitu. Jadi silahkan taruh aja semua masukan dan saran kalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya referensi mainan-mainan fotografi, videografi yang seru-seru, boleh juga taruh referensinya di kolom komentar biar kita cobain. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, di belakangnya lagi ada Wowo. Lalu kita juga di sini dibantu sama Kang Wawan dan juga Kang Roman yang udah nggak kelihatan, lagi nyariin burung kayaknya. Dan ya, jangan lupa untuk berkarya. Kalau ngabuburit sih menurut gue emang paling pas tuh nyetrit ya. Kalau di sini karena kita trekking lumayan jauh juga dari mobil. Sebenarnya abis dari mobil kita naik motor, tapi abis itu berhenti lagi di halte spot tertentu terus kita jalan kaki. Intinya gue nggak mau terlalu panjang di sini, tapi ini udah panjang banget. Intinya gue lebih rekomendasiin kalau kalian ngabuburit itu nyetrit.
situ ya. Atau startnya jam 4 mungkin. Kita kan tadi di sini dari jam 3 kurang dikit ya kayaknya ya. Jadi kalau startnya jam 4 mungkin lebih baik. Oke, itu aja. Dadah. Udah bingung gue nutupnya gimana. Udah.